Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Syamudiarto dan seluruh teman-teman saya dari kelas A Kesehatan Masyarakat akan mempresentasikan tentang paragraf. Selamat menyaksikan. Paragraf ialah suatu kumpulan dari kesatuan pikiran yang kedudukannya lebih tinggi daripada kalimat. Atau dapat diartikan pula, paragraf adalah bagian dari sebuah karangan yang terdiri dari beberapa kalimat yang berisikan tentang informasi dari penulis untuk pembaca dengan pikiran utama sebagai pusatnya dan juga pikiran penjelas sebagai pendukungnya. Syarat paragraf. 1. Kesatuan paragraf. Sebuah paragraf dikatakan mempunyai kesatuan jika seluruh kalimat dalam paragraf hanya membicarakan satu ide pokok atau topik atau masalah. Seperti halnya kalimat efektif, dalam paragraf ini dikenal juga istilah kepaduan. Paragraf akan terwujud jika aliran kalimat berjalan mulus dan lancar serta logis. Pengembangan paragraf sangat berkaitan erat dengan posisi kalimat topik karena kalimat topiklah yang menjadi inti dari permasalahan atau ide pokok suatu paragraf. Metode definisi. Yang dimaksud dengan definisi adalah usaha penulis untuk menerangkan pengertian atau konsep istilah tertentu. Untuk dapat merumuskan definisi yang jelas, penulis hendaknya memperhatikan klasifikasi konsep dan penentuan ciri khas konsep tersebut. Satu hal yang perlu diingat dalam membuat definisi, kita tidak boleh mengulang kata atau istilah yang kita definisikan di dalam teks definisi itu. Metode proses. Sebuah paragraf dikatakan memakai metode proses apabila isi alinea menguraikan suatu proses. Proses ini merupakan suatu urutan tindakan atau perbuatan untuk menciptakan atau menghasilkan sesuatu. Bila urutan tahap-tahap kejadian berlangsung dalam waktu yang berbeda, penulis harus menyusunnya secara runtut atau kronologis. Metode contoh. Dalam karangan ilmiah, contoh dan ilustrasi selalu ditampilkan. Contoh-contoh terurai, lebih-lebih yang memerlukan penjelasan rinci tentu harus disusun berbentuk paragraf. Metode sebab akibat atau kausalitas dipakai untuk menerangkan suatu kejadian dan akibat yang ditimbulkannya atau sebaliknya. Faktor yang terpenting dalam metode kausalitas ini adalah kejelasan dan kelogisan. Paragraf deduktif adalah paragraf yang letak kalimat pokoknya ditempatkan pada bagian awal paragraf, yaitu paragraf yang menyajikan pokok permasalahan terlebih dahulu, lalu menyusul uraian yang terinci mengenai permasalahan atau gagasan paragraf. Paragraf induktif adalah paragraf yang diletakkan di akhir paragraf, yaitu paragraf yang menyajikan penjelasan terlebih dahulu, barulah diakhiri dengan topik pembicaraan. Paragraf deduktif induktif adalah bila kalimat pokok ditempatkan pada awal kalimat atau akhir kalimat. Paragraf penuh kalimat topik. Seluruh kalimat yang membangun paragraf sama pentingnya sehingga tidak satupun kalimat yang khusus menjadi kalimat topik. Paragraf persuasif ialah isi paragraf mempromosikan sesuatu dengan cara mempengaruhi atau mengajak pembaca. Paragraf persuasif banyak dipakai dalam penulisan iklan, terutama dalam majalah atau koran. Paragraf argumentasi adalah isi paragraf membahas satu masalah dengan bukti-bukti yang mendukung. Paragraf narasi adalah isi paragraf menuturkan peristiwa atau keadaan dalam bentuk data atau cerita. Paragraf deskripsi berisi gambaran mengenai suatu hal atau keadaan sehingga pembaca seolah-olah melihat, merasa atau mendengar hal tersebut. Selanjutnya adalah paragraf eksposisi. Paragraf eksposisi adalah paragraf yang memaparkan sesuatu fakta atau kenyataan kejadian tertentu. Contohnya itu para pedagang daging sapi di pasar-pasar tradisional mengeluhkan dampak pemberitaan mengenai impor daging ilegal. Sebab hampir seminggu terakhir mereka kehilangan pembeli sampai 70%. Sebaliknya peminat terhadap daging ayam dan telur kini melejit sehingga harganya meningkat. Jenis paragraf menurut sifatnya dibagi menjadi 3. Yang pertama, paragraf pembuka. Paragraf pembuka ini letaknya di awal suatu wacana atau teks. Paragraf ini berfungsi sebagai pembuka atau pengantar isi sebuah karangan kepada pembaca, di mana sebelum memasuki isi dan inti karangan, paragraf ini mengantarkan dan mempersiapkan pemikiran pembaca agar lebih fokus, serta isinya memengaruhi pembaca supaya tertarik untuk melanjutkan isi bacaan. Paragraf berarti mengembangkan paragraf. Sebuah paragraf merupakan hasil pengembangan sebuah pernyataan menjadi sekelompok pernyataan yang berkaitan. Pernyataan yang dikembangkan itu merupakan ide atau gagasan, sedangkan pernyataan-pernyataan lain merupakan pernyataan pengembang atau pernyataan penjelas.
Kelengkapan paragraf berhubungan dengan cara mengembangkan paragraf. Paragraf dapat dikembangkan dengan cara pertentangan, perbandingan, analogi, contoh, sebab akibat, definisi, dan klasifikasi. Macam-macam pola pengembangan paragraf terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah pengembangan umum khusus. Paragraf yang dimulai dengan pikiran pokok, kemudian diikuti oleh pikiran-pikiran penjelas. Yang kedua adalah pengembangan khusus umum. Paragraf yang dimulai dengan pikiran-pikiran penjelas, kemudian diikuti oleh pikiran pokok atau kesimpulan. Syarat-syarat dalam pengembangan paragraf dibagi menjadi 3 syarat. Syarat yang pertama adalah kepaduan atau koherensi. Kepaduan atau koherensi ini adalah setiap paragraf haruslah merupakan kumpulan kalimat yang saling berhubungan secara padu, tidak berdiri sendiri atau terlepas satu sama lain. Setiap kalimatnya mempunyai hubungan timbal balik serta secara bersama-sama membahas satu gagasan utama. Yang kedua adalah kesatuan pikiran. Tiap paragrafnya harus mengandung satu pokok pikiran yang diwujudkan dalam kalimat utama. Yang ketiga adalah kelengkapan paragraf. Sebuah paragraf dapat dikatakan lengkap apabila di dalamnya terdapat kalimat-kalimat penjelas secara lengkap, menunjuk, atau kalimat utama. Kelengkapan paragraf berhubungan dengan cara mengembangkan paragraf. Paragraf penutup ialah paragraf yang letaknya di akhir sebuah karangan. Paragraf penutup berfungsi sebagai penutup pada sebuah karangan. Paragraf ini menunjukkan tulisan yang telah berakhir, bentuknya kesimpulan, pengulangan secara ringkas, penekanan, atau komentar.